Perkenalkan, nama saya Purnama Ariska, NIM 25212, jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu bab 1, sistem basis data. Akan tetapi di sini saya akan menjelaskan tentang garis-garis besarnya saja. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang basis data. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu basis. Nah, basis adalah tempat di mana data-data berkumpul. Nah, sedangkan data yaitu variabel yang berupa angka ataupun kata-kata. Jadi dapat didefinisikan basis data yaitu kumpulan item yang saling terhubung dan tersimpan di hardware komputer dan akan dimanipulasi oleh perangkat keras ataupun software. Nah, adapun tujuan dari basis data ini yaitu untuk mengatur data atau mengorganisasikan data agar diperoleh kemudahan, ketepatan, dan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Nah, adapun manfaat dari basis data ini yaitu memudahkan identifikasi data, menghindari data ganda yang selanjutnya yaitu resiko pemakaian basis data. Adapun resiko dari pemakaian basis data ini yaitu perlu perangkat lunak, bahkan perangkat keras khusus. Kenapa? Karena memerlukan biaya yang cukup mahal untuk memenuhi kebutuhan software dan hardware-nya saja. Nah, selanjutnya yaitu DBMS, yaitu yang dilakukan untuk mengolah database, menyimpan dan mengatur, dan memastikan data-data tersebut tersimpan dengan aman pada komputer. Nah, ada perbedaan dari basis data dan DBMS ini yaitu koleksi pada data-data yang saling berhubungan yang telah dirancang untuk suatu enterprise. DBMS yaitu mengolah data seperti menghapus, menambahkan, mengubah, menampilkan database. Komponen dari DBMS ini ada dua. Yang pertama yaitu ada hardware dan yang kedua ada software. Adapun contoh dari DBMS ini yaitu sosial media menggunakan basis data atau database yang menyimpan informasi si pengguna. Selanjutnya yaitu basis data relasional. Nah, basis data relasional ini merupakan suatu cara untuk mengolah data dan mengatur data ke dalam satu atau beberapa tabel atau relasi ke dalam memori. Nah, adapun keunggulan dari basis data relasional yaitu mudah untuk melakukan berbagai operasi data, untuk membuat sistem pengolah data menjadi lebih efektif dan efisien, dan tabel-tabel dapat dipulihkan dengan kategori yang bisa berbeda dari sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu normalisasi. Normalisasi di sini yaitu suatu proses memperbaiki atau dengan teknik logical design dalam sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari dalam suatu relasi sehingga menghasilkan struktur relasi yang lebih baik tanpa melakukan perulangan. Tujuan dari normalisasi ini yaitu menghilangkan dan mengurangi redundansi data dan memastikan data-data berada pada tabel yang tepat. Nah, adapun contoh dari basis data relasional yaitu streaming video. Nah, layanan streaming video ini seperti YouTube dan Netflix yang memanfaatkan database mereka untuk melacak konten dan menyusun algoritma. Nah, selanjutnya yaitu bab 3, siklus hidup perancangan basis data. Nah, dalam siklus perancangan basis data ini ada perancangan database. Nah, perancangan database ini merupakan proses membuat desain yang akan mendukung operasi database ataupun basis data untuk mencapai yang diharapkan. Nah, selanjutnya yaitu definisi sistem, yaitu yang menjelaskan tentang batasan-batasan kumpulan tempat akses aplikasi database dan sudut pandang user view atau pengguna dari database tersebut. Selanjutnya yaitu database basic, yaitu proses pembuatan sebuah desain atau perancangan menentukan data yang harus disimpan yang akan mendukung tujuan operasi suatu enterprise.
Adapun tujuan utamanya yaitu mengatur data atau mengorganisasikan data agar diperoleh kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan keputusan kembali. Adapun pendekatan dalam desain basis data yaitu ada top down, ada bottom up, ada insert out, dan ada mixer. Nah, adapun langkah-langkah pemilihan DBMS yang pertama yaitu definisikan waktu untuk melakukan studi referensi. Yang kedua yaitu catat 2 atau 3 produk yang akan dievaluasi untuk digunakan. Nah, selanjutnya ada DBMS selection, yaitu kegiatan digunakan dalam pembuatan basis data. Karena pemilihan DBMS yang tepat sangat mendukung aplikasi basis data. Prototyping yaitu proses dalam membuat dan mengembangkan produk dengan cara membuat model kerja suatu sistem database. Nah, selanjutnya yaitu implementation, yaitu merupakan kegiatan yang melibatkan tindakan ataupun memulai dan menyelesaikan dari database dan desain aplikasi. Selanjutnya yaitu data conversion and loading, yaitu pemindahan data yang ada ke dalam database baru dan mengkonversikan aplikasi yang ada agar dapat digunakan pada database yang baru. Selanjutnya yaitu testing, yaitu suatu proses eksekusi atau menganalisa suatu aplikasi dengan tujuan mendeteksi dan menemukan kesalahan dari software tersebut. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip perencanaan basis data. Nah, prinsip paling utama yaitu bahwa setiap file tidak boleh ada pengulangan yang sama, harus saling berhubungan ataupun tabel itu masuk pada bab 4 yaitu pemodelan. Nah, masuk pada pemodelan data. Nah, pemodelan data di sini yaitu sekumpulan proses yang digunakan untuk menciptakan dan menjelaskan struktur basis data dan memberikan gambaran tingkat-tingkat proses atau pembuatan memisah. Nah, selanjutnya yaitu entry relational model, yaitu salah satu metode pemodelan yang hakikatnya perwujudan untuk menghasilkan skema dalam bentuk. Nah, contoh dari pemodelan data di sini yaitu untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan bisnis. Dalam ilmu komputer, data dapat dimodelkan pada berbagai tingkat abstraksi, sehingga informasi yang dibutuhkan para stakeholder dan pihak lainnya dapat terpenuhi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.